Hello marketer, selamat datang kembali di podcast The AI Playbook. Hari ini kita akan ngobrolin topik yang seru banget buat para marketers yang mungkin pada punya bisnis nih. Gimana caranya AI bisa bikin pelanggan kita makin sayang dengan brand kita? Gini deh, coba mungkin teman-teman bayangin. Suatu hari ketika saya mampir ke sebuah toko kopi favorit saya, nah begitu saya masuk, barisannya langsung bilang sama saya dan menyapa, "Kopi hitam yang biasanya ya mas?" Pasti saya langsung kaget sekaligus senang dong. Rasanya saya bukan hanya seperti pembeli biasa, tapi sudah seperti teman. Pengalaman ini walaupun kecil dan sederhana, tapi bikin kita semakin sayang dengan suatu bisnis yang kita sudah sering konsumsi. Pelanggan menjadi merasa spesial banget. Nah, ini kan impian semua pebisnis ya, bisa kasih customer experience yang personal dan bikin mereka makin betah. Tapi seringnya kita berpikir, itu pasti butuh tim yang besar, alat yang canggih, dan modalnya juga pasti cukup besar. Eits, tunggu dulu teman-teman. Gimana kalau saya bilang, sekarang kita bisa bikin pengalaman pelanggan yang sangat spesial hanya dengan menggunakan AI. Caranya gampang dan juga pastinya terjangkau. Kita akan bahas cara-cara utama bagaimana AI bisa membantu memberi pengalaman yang mengesankan bagi para pelanggan. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, ada yang perlu sekali kita tahu. Pengalaman pelanggan yang keren itu bukan cuma bikin pelanggan kita makin happy, tapi juga akan meningkatkan penjualan kita. Sebuah riset dari Deloitte menunjukkan bahwa perusahaan yang fokus ke customer experience akan bisa meningkatkan omsetnya bahkan sampai 8 kali lebih cepat dibandingkan perusahaan yang lain. Jadi, customer experience itu bukan hanya sekedar nice to have, tapi wajib dipunyai oleh semua bisnis yang memang ingin maju dan berkembang. Yang pertama kita bisa lakukan dengan AI adalah mengertiin pelanggan kita bahkan sebelum mereka mengutarakan keinginannya. Hal pertama yang bisa AI lakukan adalah analisa prediktif. Artinya, AI nggak akan nungguin pelanggan kita ngeluh atau pindah ke lain hati, namun AI bisa menebak apa yang bakal kejadian selanjutnya. Ini lebih dari sekedar menawarkan produk, tapi ini mengenai menebak masalah atau mengerti kebutuhan pelanggan bahkan sebelum pelanggan itu realize apa kebutuhannya. Nah, contoh yang paling gampang. Misalnya kita menggunakan aplikasi Traveloka. Teman-teman pasti pernah kan habis sering cari tiket ke Bali misalnya, tiba-tiba muncul notifikasi promo hotel atau promo untuk aktivitas-aktivitas yang ada di sana. Nah, ini tuh bukan kebetulan loh. AI dari Traveloka menganalisa kebiasaan kita dan menebak apa minat kita. Kemudian secara proaktif memberikan penawaran yang paling relevan. Jadi mereka nggak nunggu kita tanya kepada Traveloka, tapi langsung datang membawa solusi. Sama juga layaknya kopi kenangan. Kalau marketers menggunakan aplikasinya, pasti pernah mendapatkan notifikasi yang seolah-olah tahu kalau kita lagi pengen ngopi. Contoh ada notifikasi, udah lama nih nggak minum kenangan mantan. Ada promo spesial untuk hari ini. Hal ini bisa terjadi karena AI-nya Kopi Kenangan menganalisa riwayat pesanan dari apa yang kita sudah lakukan sebelumnya. Dan dia akan memprediksikan apa yang akan kita pesan berikutnya. Jadi rasanya kita seperti punya barista pribadi di dalam aplikasinya. Untuk bisa memberikan pelayanan seperti ini, banyak perusahaan menggunakan platform CRM seperti Salesforce atau HubSpot. AI dari platform CRM ini bisa menganalisa semua interaksi pelanggan, kemudian menebak kemungkinan mereka bakal berhenti berlangganan misalnya, atau kapan saatnya mereka untuk membeli produk kita lagi. Nah, kalau AI-nya sudah mendeteksi, tim kita nanti akan langsung dikasih tahu, agar kita bisa gerak cepat, dan bahkan bisa kasih diskon, memang apabila perlu, dan bantuan khusus, untuk bisa meningkatkan penjualan. Berikutnya, poin kedua soal layanan pelanggan adalah chatbot.
Mungkin teman-teman di rumah sebagai pelanggan pernah merasakan bagaimana sebelnya kalau kita lagi berinteraksi dengan chatbot, tapi jawabannya kadang kaku dan nggak nyambung. Padahal bisa dibilang chatbot ini kan kontak pertama seorang pelanggan dengan brand yang kita punya. Jadi kalau kontak pertama ini sudah jelek experience-nya, pasti akan lebih susah untuk bisa membuat pelanggan ini menjadi happy dengan bisnis kita. Nah, saat ini AI bisa membuat chatbot menjadi jauh lebih pintar. Mereka menjadi bisa mengerti maksud dan konteks percakapan kita. Ini karena otaknya chatbot sekarang sudah pakai teknologi seperti misalnya Google Dialogflow yang bisa mengerti bahasa sehari-hari kita. Apa sih Google Dialogflow itu? Google Dialogflow itu adalah tools khusus yang membangun chatbot yang cerdas dan luwes. Dia yang akan bikin chatbot bisa memahami bahasa manusia secara alami, mengenali niat pelanggan di balik pertanyaan, dan bahkan mengerti konteks pembicaraan. Misalnya, kalau kita lagi bertanya, berapa harganya? Dialogflow bisa tahu kita lagi nanya produk yang seperti apa yang terakhir kita lihat. Tanpa pelanggan itu harus menyebutkan lagi produk apa sih sebenarnya yang ditanya harganya apa. Nah, tapi otak yang cerdas ini pun tidak cukup. Chatbot yang cerdas perlu juga dihubungkan dengan data pelanggan. Disitulah CRM yang kuat seperti Salesforce ataupun HubSpot berperan penting. CRM ini akan mengintegrasikan chatbot dengan data yang ada di sistem mereka. Jadi kalau kita chat di website, chatbot bisa langsung mengenali kita sebagai pelanggan, dia bisa tahu riwayat pembelian kita, dan mungkin apa yang akan atau tertarik kita beli berikutnya. Misalnya, kalau kita tanya status pesan, chatbot tidak hanya bisa kasih nomor resi, tapi bisa langsung bilang, pesananmu sudah dalam perjalanan. Kapan tanggalnya, kapan sampainya. Nah, ini adalah kombinasi sempurna bagaimana chatbot berbasis AI dengan Google Dialogflow bisa dihubungkan dengan CRM yang sangat mumpuni seperti Salesforce dan HubSpot. Akhirnya, experience pelanggan yang sangat berkesan bisa tercapai. Nah, yang ketiga adalah bagaimana pemasaran yang kita lakukan kepada pelanggan ini bisa memberikan kesan yang personal sehingga pelanggan makin merasa dimengerti oleh bisnis kita. AI bisa membantu kita untuk membangun hubungan jangka panjang lewat pemasaran yang benar-benar personal. Lupakan deh misalnya kirim email massal atau WhatsApp broadcast yang massal yang isinya mungkin sama untuk semua orang. Contohnya, dalam industri perhotelan misalnya, mereka itu nggak cuma jual kamar, tapi juga jual pengalaman nginap yang nyaman. Ada banyak platform yang bisa membantu personalization seperti ini. Contohnya adalah Braze atau MoEngage. Dua platform ini menggunakan AI untuk menganalisa perilaku pelanggan dan mengirimkan pesan yang pas di waktu yang pas juga. Contohnya seperti ini. Misalnya kita habis booking kamar. AI akan mengirimkan serangkaian pesan yang relevan. Seminggu sebelum kita check-in, mungkin dia akan prediksikan bagaimana notifikasi untuk cuaca di kota yang kita akan datangi. Panduan tempat suruh di sana, atau mungkin promo-promo terdekat yang ada di sekitar hotel kita. Sehari sebelum kita check-in atau datang ke kota itu, biasanya akan ada notifikasi untuk melakukan mobile check-in atau info akses ke hotel dari stasiun atau airport di mana kita akan mendarat. Nah, ketika kita sudah nginap, bisa dapat pesan dari AI seperti mau diskon 20% untuk spa di hotel kami, atau kami lihat Anda suka sarapan, ada diskon untuk voucher sarapan di hotel kami. Semua pesan ini rasanya akan membuat pengalaman kita menginap di hotel dan di kota tersebut menjadi sangat spesial. Jadi AI di sini bukan hanya membantu kita jualan, tapi juga akan meningkatkan value brand kita terhadap pengalaman experience konsumen itu ketika sedang beristirahat di hotel kita. Sehingga ujung-ujungnya konsumen ini akan loyal terhadap brand kita. Oke marketeers,
Jadi kesimpulannya adalah, AI ini bukan hanya teknologi yang canggih, tapi AI bisa dimanfaatkan menjadi suatu alat yang menciptakan pengalaman pelanggan yang luar biasa untuk brand kita. AI bisa mengerjakan tugas-tugas repetitif dan analisa data, jadi tim kita bisa fokus untuk melakukan hal yang paling penting bagi bisnis kita, yaitu mungkin memberikan empati dan sentuhan personal yang hanya bisa dikasih oleh manusia. Intinya adalah, bisnis yang berani berinvestasi di customer experience yang dimaksimalkan dengan AI adalah bisnis yang pada akhirnya akan memenangkan pasar. Pelanggan yang bahagia akan jadi pelanggan yang paling setia, dan bahkan dia akan merekomendasikan bisnis kita ke rekan dan keluarga mereka. Dan inilah yang akan menjadi mesin untuk pertumbuhan bisnis kita berikutnya. Oke, jadi gimana nih marketers? Udah siap kan buat mulai perjalanan bisnis kamu dengan AI, terutama untuk meningkatkan experience pelanggan kamu? Coba deh, mungkin marketers di rumah bisa cari tahu lebih lanjut dari tools-tools yang tadi saya sebutkan, dan mulai bikin pelanggan kamu merasa spesial. Dan buat kamu yang punya pertanyaan, bisa gabung di kolom komentar untuk kita diskusi lebih lanjut. Nah, terima kasih sudah menonton di AI Playbook. Tulis episode 6 di kolom komentar untuk lanjut di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di episode berikutnya.